Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di pertemuan yang ketiga kita akan bahas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW periode Madinah, di mana kemarin kita telah pelajari bersama periode Mekah, dari perjuangan Nabi Muhammad SAW, dari mulai dakwah yang pertama, dakwah sir atau rahasia, dakwah terang-terangan, sampai kemudian tantangan hambatan dilaluinya, hingga kemudian berusaha untuk meminimalisir konflik dengan hijrah, dan akhirnya untuk mencari lahan yang lebih baik untuk perkembangan agama Islam, hijrahlah Nabi ke Madinah. Di sebelumnya, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah dulu dan bersiapkan alat tulis kalian, serta apa-apa yang perlu kalian siapkan. Dan mari kita simak bersama-sama menganalisis dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di sini, di pertemuan kali ini kita akan bahas secara umum tentang KD3 ini, yaitu menceritakan tentang perjuangan ataupun metode dakwah Nabi di Madinah, dan nanti tentunya anak-anak akan mengembangkan sendiri, mencari referensi sendiri dan literatur sendiri untuk mendalaminya, dan juga merefleksikan agar supaya bisa meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, di mana sebelum Islam datang, Madinah itu bernama Yasrib. Penduduknya sering berperang, terutama orang-orang Yahudi, Bani Quraisyah, Bani Nadir bersama orang Khazraj dan Aus. Kota Yasrib sebelum Islam. Tapi Yasrib itu termasuk tanah yang subur, banyak pohon-pohon kurma. Beda dengan Mekah yang gersang. Hijrah ke Madinah sekarang, yaitu Nabawi, Masjid Nabawi yang megah, di mana dulu kecil dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Faktor yang menyebabkan hijrah itu ya perintah Allah, suruh untuk berhijrah. Juga ancaman musuh, juga karena penduduk Madinah yang konflik dari suku Aus dan Khazraj itu sudah bosan akan pertikaian, sehingga mengundang juru damai. Dan ternyata juru damai yang ada di Mekah, yang mereka sudah dengar informasinya dari cerita-cerita orang, cerita tutur bahwa ada seorang nabi yang membaharu, akhirnya mereka mendatangi ke Mekah dan melakukan pertemuan dengan Nabi, yang di mana ada perjanjian Aqabah 1, Aqabah 2, dan kemudian akhirnya mereka siap bahwa Nabi Muhammad SAW itu ke Madinah untuk menyelesaikan konflik di antara Aus dan Khazraj tersebut, sehingga kemudian mereka berjuang bersama menegakkan agama Islam di Madinah. Mereka orang-orang Madinah asli disebut Ansor, dan orang-orang yang hijrah ini disebut dengan Muhajirin.
Ya, strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah membangun masjid, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi di Madinah, yaitu perjanjian Hudaybiyah, yang mana seluruh antar suku-suku di Madinah itu bersepakat untuk memajukan kotanya secara bersama-sama dengan agama Islam menjadi agama yang dijadikan dasar untuk perkembangan Madinah selanjutnya, sehingga banyak orang Madinah itu masuk Islam. Kemudian nanti akan ekspansi wilayah ke luar Madinah. Rute perjalanan Nabi ketika hijrah. Jadi Nabi ketika hijrah itu ditemani oleh Abu Bakar, ini melalui jalur yang tidak biasa dilewati. Proses masuknya Islam ke Madinah. Ya, dari mulai sebelum perjanjian Hudaybiyah pun orang-orang Yathrib ini sering datang ke Mekah dalam rangka haji, sehingga banyak informasi terkait dengan kemunculan Nabi Muhammad SAW ini, sehingga mereka kemudian memberi kepercayaan kepada Nabi menjadi penengah antar peperangan yang terjadi di Madinah. Penduduk kafir Quraisy dari kota Mekah semakin gencar juga melakukan ancaman. Jadi di sini menjadi salah satu langkah yang baik untuk kemudian Nabi berhijrah ke Madinah. Dan orang Madinah pun menyambut kedatangan Nabi dengan gagap gempita, karena mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW lah yang akan memberi perdamaian di Madinah, di mana mereka benar-benar sudah bosan akan peperangan-peperangan yang terus-menerus terjadi di Madinah. Nah, usaha-usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membangun kota Madinah yang pertama adalah mendirikan masjid yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Masjid dibangun di atas tanah yang dibeli oleh Nabi dari dua orang miskin yang bernama Sahal bin Amr dan Suhail bin Amr. Masjid inilah yang kemudian nanti menjadi tempat ibadah, tempat berdiskusi, dan juga tempat orang-orang yang tidak mampu untuk menjadi tempat tidur, tempat tinggal mereka yang disebut dengan ahli sufah. Jadi dari masjid inilah Nabi kemudian mengembangkan ide-ide dan gagasan-gagasannya, dan juga membangun jalan raya, membangun pasar juga. Kemudian yang kedua itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Cara ini dilakukan untuk mengokohkan persatuan umat Islam. Persaudaraan ini didasarkan atas persaudaraan seagama, bukan atas persaudaraan kesukuan. Jadi dengan agama Islam ini rasa kesukuan ini tercerabut, dan inilah yang kalau bahasa sekarang mungkin disebut nasionalisme. Sebagai contoh, Nabi mempersaudarakan Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bekas budaknya. Abu Bakar bersaudara dengan Khariza bin Zaid, dan Umar bin Khattab bersaudara dengan Aitban bin Malik. Selanjutnya, Nabi membuat perjanjian damai antara kaum muslimin dan Yahudi semuanya yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, yang terdiri dari sekitar 40-an perjanjian.
40-an persoalan, di mana yang intinya adalah bahwa orang Madinah sepakat untuk bersama-sama membangun kota Madinah dan bertanggung jawab terhadap keamanan yang terjadi, sehingga saling menopang, saling membantu jika ada ancaman dari luar. Juga Nabi meletakkan dasar-dasar ekonomi, yaitu membangun pasar tadi. Juga meletakkan dasar bahwa prinsip musyawarah itu adalah yang utama. Dimanapun ada persoalan, selalu dilakukan dengan bermusyawarah, saling membantu, kemudian menerapkan juga zakat ketika sudah diperintahkan untuk untuk agar umat Islam tidak terlalu timpang antara kemiskinan dan kekayaan, diwajibkan zakat, akhirnya merata secara ekonomi. Dengan demikian berdirilah dasar-dasar yang telah dibangun Nabi, maka berdirilah kota Madinah hingga sekarang ini. Sejak hijrah ke Madinah selama kurang lebih 10 tahun, Nabi dan para sahabatnya berdakwah pada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan perjuangan. Inti dari perjuangan Nabi adalah pantang menyerah, istiqomah, dan selalu ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang mari kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Lebih lanjutnya kamu belajar sendiri dan tugas-tugas serta ulangannya nanti di pertemuan berikutnya. Kita menggunakan media yang lain, WhatsApp, atau mungkin bisa juga nanti dengan Google Form. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.